Ya kita realistis Pak. Semua orang pengennya kalau yang nyalon dalam kontestasi politik pilkada pengennya kalau bisa bupati. Tapi saya realistis nanti melihat peta kebersamaan. Saya sudah matur tadi, Purworejo 20 tahun perlu menyingkronkan, bukan sana singkron, kita harus menyingkronkan dengan banyak elemen, termasuk elemen di pemerintah pusat. Kalau itu kehendaknya ke sana ya harus nomor 2 untuk rakyat. Atau kalau Pak Prabowo kan Diko demi rakyat apapun bisa. Kalau bukan niatnya bukan ego sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Purworejo periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh di Kabupaten Purworejo, yaitu Bapak Haji Luhur Pambudi Mulyono, STMM. Saat ini beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Apa kabar Pak Luhur? Baik Pak, kabar baik, kabar sehat, sehat dan semangat. Pak Luhur lahir di Purworejo 6 Juni 1973, menyelesaikan S1 di Universitas Tridharma, kemudian berkarir politik, bergabung dengan PDIP tahun 1999, menjadi anggota DPRD Purworejo, pernah menjadi ketua DPRD Purworejo, pernah menjadi ketua DPC PDI Purworejo, dan saat ini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Nah, Pak Luhur mungkin bisa cerita perjalanan karir Bapak yang menarik selama ini sampai sekarang menjadi anggota DPRD, walaupun pernah melalui menjadi ketua DPC dan ketua DPRD Purworejo. Silakan Pak. Iya Pak, saya yang betul tahun 2009 Pak menjadi anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Waktu itu saya masih bekerja di proyek, di Pertamina Project. Waktu itu sudah mengerjakan tahun 2008 itu saya sedang mengerjakan proyek punya ConocoPhillips. Leadnya kan Pertamina waktu itu masih KPS, jadi yang KPS itu masih dilitin Pertamina. Saya ada di situ untuk bangun dari Natuna sampai Singapura ke bawah laut tuh Pak, waktu itu ngerjain bawah laut dari Natuna ke Singapura, Guyong, dan dari Natuna ke Malaysia, Sembawang. Itu waktu itu masih di situ. Kebetulan keluarga besar dari PNI Pak. PNI itu keluarga besar kami terbagi dua. Saya kan berasal dari bahasa dua, Mbah Glondong dari Kalikutas Kecamatan Pituro dan dari Kemiri Kalimeneng. Yang dari Pituro itu PDI semua, jadinya yang dari Kalimeneng Golkar semua. Ada anggota Dewan Golkar, ada anggota Dewan PDI saya itu. Nah, waktu itu saya diminta tahun 2009, saya sudah wakil ketua DPC waktu itu Pak, karena saya kan kerja 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Kalau di rumah itu udah aktif organisasi, bukan. Saya diisikan saja waktu itu di dapil, saya rumahnya Pituro Kemiri, saya di dapil waktu itu dapil 2, sekarang jadi dapil 6. Di daerah Loano, Bener, Gebang yang banyak santri. Dulu PKB-nya 2 di situ, PD-nya 1. Saya ditempatkan di situ. Waktu itu masih nomor urut Pak, 2000 April
tanggal 9 April, tanggal 2 Maret itu ada MK, banyak-banyakan suara. Waktu itu nggak niat untuk ini Pak, hanya keluarga besar di PNI, saya masuk situ nambah suara, alhamdulillah. Lah pada tanggal 2 Maret itu ada MK, terus teman saya ngubungi, ada saudara saya, teman saya dari Lurah 2 orang di wilayah itu. Waktu itu nggak ada money politik Pak, belum ada money politik seperti sekarang. Ya ada mungkin sedikit, tapi belum seperti itu. Kalau sekarang teori ini nggak bisa. Terus sosialisasi saya nggak sama sekali Pak, saya hanya waktu libur 2 minggu itu muter, habis itu saya pulang waktu itu sebulan itu full karena ngejar target proyek, saya nggak pulang. Hanya Zoom-nya pakai Yahoo dulu Pak, kalau di laut itu nggak ada sinyal, pakai Yahoo itu Pak, WA-nya. Masih pakai email Yahoo itu WA-nya. Susah komunikasinya waktu itu. Pada saat tanggal 9 April itu pilihan, lah saya paling banyak Pak. Ya saya jadinya Pak. Terus saya itu nyampaikan pada Mas Angko untuk saya nggak usah lah, kan ada iso niati gitu. Saya dilantik tanggal 14 Agustus, saya nggak langsung kerja Pak. Saya balik lagi kerja ke laut, saya nggak bunuh diri waktu itu. Harusnya nggak boleh waktu itu sebenarnya sih, masih status pegawai gitu kan, tapi kan jauh di sana. Nggak ada orang usil juga seperti sekarang Pak. Saya nggak bunuh diri, saya kerja lagi. Terus sampai 2 bulan, 3 bulan itu, sampai bulan November waktu itu, terus rembukan sama istri, gimana udah saya mikirnya waktu itu gajinya, yang saya gajinya 7 juta Pak, anggota DPRD waktu itu. Terus dengan saya sama istri, bukan akhirnya saya pulang lah, sudah pulang. Terus ya ada hikmahnya juga Pak, saya 13 tahun nggak punya anak, saya tinggal pergi-pergi terus Pak. Habis itu tahun 2013 dia punya anak akhirnya Pak. 13 tahun saya Pak nggak punya anak Pak, lama. Akhirnya di situ saya punya anak, sampai punya anak 2 akhirnya, karena sering kumpul terus. Akhirnya jadilah saya aktif akhir tahun tuh baru Pak, akhir tahun 2009 aktif. Waktu itu ada usulan, wah ini kurang optimum gitu. Saya bilang sama Ketua DPC, saya pengen jadi ketua komisi, saya bilang gitu. Ya ora iso, diatur bukan wingi, pas pilihan wingi lah jelas kowe kan gitu. Wah bisa. Ternyata awal Januari itu gimana caranya nggak tahu. Sekut godong rewang itu saya ada proses pilihan ketua komisi baru itu, padahal baru waktu dari PAN Mas Yusron, ketua DPD PAN, ketua komisi D bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan. Tapi saya kan waktu itu masih belum ngerti banyak urusan di internal politik, ngerti, tapi urusan tata kelola manajemen keuangan di pemerintah daerah belum paham. Bisa. Saya waktu itu berdua, di anggota PDI itu berdua waktu itu di komisi D itu. Ada Pak Sekretaris DPC. Saya bilang sama teman-teman, ini ketua komisi saya, tapi sekretaris komisi harus dari teman saya belum berani, jadi politik saya bohongin gitu. Beliau nggak bisa, bukan ya, kalau mau, kalau akhirnya bisa Pak, waktu itu saya ketua komisi, sekretaris komisinya Pak Sekretaris DPC saya PDI, kan gitu. Salah berjalan terus 2010 itu pilihan ketua DPC. Waktu itu ada pilihan bisa nggak ikut, ada namanya Mas Angko, terus yang mau rebut nih saya fair aja waktu itu, yang mau bukan rebut, mau kompetisi, namanya Pak Budi Rukmo, waktu itu sekretaris, dia senior mau jadi ketua DPC. Nah, terus akhirnya ya bukan, kalau bahasanya bukan kudeta sih, kalau bahasa peralihan, tapi secara kan namanya di politik Indonesia nggak bisa peralihan halus Pak, tetap bahasanya kasar. Nah, saya diajak teman-teman saya yang senior-senior, kalau saya nggak belum punya kekuatan Pak, orang masih baru dari situ, banyak orang senior-senior, berani nggak? Ya berani, tapi bagaimana mau menang? Kita lawan 2 orang itu, biar dia tarung dulu, nanti kamu tinggal numpangi. Oke siap gitu, bertarunglah mereka. Terus saya terakhir ikut menarungi Pak, saya nyalon jadi salah satu ketua DPC tahun 2010 sampai tahun 2020 kemarin 2 kali Pak, karena DPD rata-rata 2 kali. Terus waktu itu saya dapat tugas surat dari DPP untuk, waktu itu PDI belum menang Pak, bupatinya Golkar waktu itu almarhum Mas Keli, terus diganti Pak Masun 2010 itu Golkar, wakil bupatinya Mas Suwar Golkar, ketua DPRD-nya Bu Yuli Golkar. Wah ini saya waktu itu tunjuk di sana, Mas Angko kan wakil ketua, kamu ketua DPC harus ganti wakil ketua DPR Pak. Saya gimana caranya waktu itu sama almarhum Mas Keli, ini saya harus merasakan perintah dari pusat seperti apa ya, tapi saya
saya tetap bisa mengendalikan walaupun saya nggak bisa apa-apa karena Mas Ako udah males kantor kan gitu, udah waktu itu udah terganti ketua DPC-nya. Ya rapat baik kan gitu. Oh caranya korum deh. Tapi PDI tapi aku tuh kok kabeh aku di wong liya. Akhirnya begitulah. Terus Mas Ako terpakil ketua dewan, saya nggak gantikan sampai akhir masa jabatan 2014. Tapi de facto-nya ya tetap Yuli ketua, tapi sayang jalan terus karena beliau yang Yuli sih orang baik, tapi kan latar belakangnya dari ibu, jadi mungkin dalam konstelasi pertarungan dia nggak tekel nggak ini, jadi sayang depan. Waktu itu cuma pesannya Mas almarhum Mas Keli itu, sementing Mbak Yumu ke Jawa kasus hukum, oh beres Mas, asal ladulan proyek, barang-barang saya bisa ya. Itu saya ngawal beliau terus, tapi saya ngawal sama nama orang politik sambil bercari cara gimana bupatinya Golkar, wakil bupatinya Golkar, ketua dewannya Golkar supaya menang. Akhirnya 2014 menang Pak PDI Pak itu. Waktu itu nambah kursi menang. Ya ada kebetulan juga Pak Jokowi waktu itu presidennya. Itu prosesnya 2014 lagi jadi ketua dewan sampai 2019 kemarin Pak. Terus 2020 kemarin penggantian ketua DPC. Gitu Pak. Sampai saat ini masih kader PD Perjuangan dan walaupun tidak pengurus Pak. Ya, baik. Nah, 2024 mungkin bisa diceritakan Pak hasil pileg untuk PDIP di Purworejo. PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo menurun Pak dari sisi suara, jumlah suara menurun sekitar 17%. Kalau dari kursi menurun 1 kursi. Golkar tetap di sini 8 kursi, PDI turun 1 kursi. PDI masih tetap menang Pak, tapi turun dan masih PH-nya satu-satunya partai yang bisa mengusung calon bupati, calon wakil bupati sendiri PDI Perjuangan di Pilkada 2004 Kabupaten Purworejo. Baik, bisa mengusung sendiri, juga membuka pendaftaran. Pak Luhur kalau tidak salah juga mendaftar selain ketua DPC Mas Dion. Nah, apa yang Bapak persiapkan? Apakah sekedar formalitas mendaftar atau Bapak sungguh-sungguh mencalonkan sebagai bupati? Begini Pak, sebenarnya saya itu kemarin mau standby Pak. Ini bukan bahasa politik Pak. Saya itu sudah 14 tahun. Hidupnya itu kayak seperti dokter itu Pak. Tiap pagi itu antri tempat saya Pak. Sore juga begitu Pak. Saya bukan berarti nggak mau mengabdi atau itu antri Pak, bukan capek juga enggak, tapi mau suasana baru sebenarnya. Antri itu kalau dokter dapat duit Pak, kalau saya dapat masalah ini orang tetap saya terus tetap Pak. Itu Pak. Pagi sore kalau saya nggak pergi mana gitu. Nah, saya mau ini terus saya kemarin pertama teman-teman di FKPPI, kebetulan saya Dewan Penasihat FKPPI Kabupaten Purworejo. Kebetulan juga teman-teman di Pemuda Pancasila waktu Pak Ketua MPR ke sini, saya nyambut, terus ngompori teman-teman itu, kebetulan saya ketua MPO-nya, Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Purworejo. Ngomporin itu harus kadernya pemuda Pancasila harus maju kan gitu sebagainya. Dan saya komunikasikan teman-teman seniman, kebetulan di DKP kan saya juga Dewan Penasihat Dewan Kesenian Kabupaten Purworejo. Karena itu aspirasi saya sangat setiap tahun mesti 100 kelompok seni. Selama 15 tahun Pak, kelompok seni mesti minimal 100 kelompok seni. Itu saya bantu dari pemerintah daerah, perintahan saya, jadi banyak teman-teman seniman. Maju-maju ya udah, kalau mau maju saya ya serius. Saya mikir betul, terus saya dekar ke orang, bukan musyrik Pak ya, saya mendoakan beliau-beliau yang para sesepuh yang ada di Purworejo semua, terus nyari terangnya hati. Dan di hari terakhir itu, karena saya baca itu hari 2 terakhir itu Pak Ketua DPC itu statement siap mengundurkan diri dari Ketua Dewan kalau nanti calon bupati, nanti akan merekrut partai-partai lain jadi calon wakil bupati katanya gitu. Sehingga diharapkan pada daftar ayo kan gitu. Sampai hari terakhir itu
banyak orang mungkin yang mendaftar ya. Tapi faktanya yang daftar itu waktu ngisi pendaftaran ya setelah Pak Ketua DPC, terus Mas Sigit, terus saya jam terakhir, hari terakhir. Waktunya harinya Jumat Pon Pak waktu itu. Saya mendaftar. Pas sudah habis asar itu, habis bamus, saya rapat bamus, terus belum selesai jam 4 kurang 20 saya ke kantor DPC mendaftarkan diri Pak. Jadi dalam hal ini bukan formalitas Pak, serius Pak. Tapi kalau masalah peta koalisi tadi Pak tanyakan, kalau PDI Perjuangan mencalonkan sendiri bisa saja menang Pak, tapi perlu energi luar biasa. Sekarang incumbent itu kakak saya sendiri, Mbak Yuli itu ketua DPD Golkar. Walaupun di Golkar itu ada satu tugas tiga perpecahan seolah-olah di bawah. Tapi saya udah matang Pak dengan teman-teman Golkar itu kalau pas perang barang-barang lagi Pak, karena ada di atasnya itu firm kan gitu, firm ngasih tahu ini dan sebagainya. Itu berat posisinya. Jadi PD Perjuangan bisa musuh sendiri, bisa menang dengan asal strateginya tepat, biayanya tepat, bisa. Tapi sulit Pak. Kalau saya sendiri kalau direkomendasi bahasanya free atau gampang pun saya mungkin masih berpikir ulang kalau untuk maju sendiri. Bukan berarti ini mendaftar seremonial, bukan. Begitu Pak. Kalau langkah-langkah saya sebenarnya karena saya bukan pengurus, ya saya sudah berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Ya. Jadi Bapak hanya mendaftar di PDI Perjuangan atau juga kalau tidak dapat rekomendasi bisa bersama-sama partai yang lain? Ini Pak, bukan masalah partai lain, bukan begitu Pak. Ini latar belakangnya kan 20 tahun itu Purworejo itu sudah baik, sudah termasuk bagus lah pemerintahan Pak Agus Basdian dan Yudi kemarin. Tapi masih banyak ketertinggalannya 20 tahun loh Pak. 10 tahun pertama itu dulu almarhum Mas Kli, terus dilanjutkan Mas Mason dari Golkar itu bagus juga sudah. Cuma kan nggak sinkron dengan di pusat waktu itu. Yang maju Pacitan Pak. Ingat Bapak waktu kasus Supertoy, Bapak waktu itu masih di provinsi Supertoy itu yang dibakar keluarga gerabak sana. Itu kan mesti ada titik hati itu. 10 tahun kita dapat uangnya, lainnya dapat 19 miliar, kita dapat 3 miliar. Habis itu 10 tahun kemudian kemarin Pak Agus Bastian diwakili Yuli hampir 10 tahun ini dari Demokrat. Presidennya PDI. Agak ini harusnya nggak seperti itu negarawan, tapi faktanya begitu Pak. Jadi ini bukan masalah harus partai lain bukan. Ini harus elemen-elemen yang bangun proyek itu harus ada yang membuat pensinkronkan dengan pemerintah pusat Pak. Kalau nggak bisa. Bukan masalah PDI Perjuangan sendiri nggak bisa. Bisa, tapi harus semua elemen, banyak elemen. Kalau masalah mendaftar, saya hanya 3 partai Pak yang nggak saya daftar. Maksud saya begini, kalau nanti misalnya dari PDI Perjuangan memberi rekomendasi pada figur yang lain, apakah Pak Luhur juga masih meneruskan walaupun tidak dengan PDIP tapi dengan partai-partai yang lain? Kalau sudah diniati Bismillah Pak, asal ada partai yang mengusung dan kemungkinan besar juga kalau Gus Dawang Restowi ada rakyat menghendaki terpilih ya saya siap Pak. Kalau surveinya nanti sudah dusung partai saya realistis, oh ternyata saya udah begini kok elektabilitas tidak, kan harus realistis Pak. Ya nggak maju Pak. Tapi kalau sudah jelas ada yang mengusung, saya sebetulnya sudah komunikasi ke banyak teman-teman di partai lain. Misalnya ada jadi elektabilitas, ada kehendak rakyat berbeda, Luhur cocok, integritasnya kurang atau kurang pinter atau kurang sacet, kurang apa, lihat itu tidak bisa bukan membeli sih, menarik hati rakyat itu ya apa boleh buat rakyat nggak mendaki. Tapi kan itu hanya pakai parameter. Tapi saya percaya parameter itu nanti Pak, survei dan sebagainya saya percaya. Gitu. Jadi bukan langsung otodidak maju begitu, bukan Pak. Saya siap, Bismillah udah niat maju. Partai ada dan kalau rakyat. Ya. Maksud saya kalau nanti misalnya PDIP mendirikan calon sendiri, kemudian Pak Luhur juga maju dari partai-partai yang lain, apakah nggak terkena sanksi indisipliner atau apa? Gini Pak ya, ya kalau itu resiko organisasi Pak, begitu Pak.
kalau saya itu kan Bung Karno itu yang guru saya itu kita dipimpin oleh ide, Pak, bukan oleh person-person yang keluar dari ide. Jadi saya yakin saya dipimpin oleh ide yang langkah yang saya ambil betul gitu. Karena banyak hal. Dan saya yakinkan Pak, PD Perjuangan pun pasti harusnya, idealnya semua partai pasti begitu, akan melihat kandidat itu satu, pertama elektabilitasnya, bagaimana suara di rakyat, itu satu. Yang kedua, faktor-faktor pendukung yang lain untuk menang. Nah, kalau PD Perjuangan melihat itu ya dengan segala kerendahan hati harapannya bisa diberikan dukungan. Saya yakin semua partai juga punya parameter yang sama. Pak Luhur terpilih lagi dalam Pileg 2024. Kebetulan saya tidak terpilih lagi Pak di Pileg 2024. Karena kemarin saya fokus di banyak di urusan Jakarta Pak, karena saya punya teman calon presiden udah pada kabur semua dari situ, nggak ada, ya masih banyak sih, cuma bayang ini saya. Tapi alhamdulillah walaupun bisa di teman-teman itu juga bisa di banyak Bapak kan banyak juga teman-teman di Projo. Walaupun saya ibaratnya free nggak apa-apa, itu ada yang habis 2 miliar dapatnya separuhnya saya gitu kan gitu. Saya hanya kemarin modal WA, saya mohon maaf, mohon izin. Kalau bisa ya yang lain aja, karena saya sudah niat seperti ini. Ini kan sebagai kontribusi atau bakti saya kepada partai, saya tetap harus menjaga, walaupun saya nggak ke sana nanti, karena mungkin pikiran waktu itu apa namanya lebih efisien seperti apa ke depannya, bahasanya menenangkan diri, pikirannya beradem ayem. Tapi saya tanggung jawab Pak, tetap harus minimal kursinya sama, walaupun musuhnya gajah luar biasa. Saya yakin kan, ternyata nggak turun kursi Pak, dapil saya satu yang nggak turun kursi. Ya, baik. Pak Luhur hanya mempersiapkan diri sebagai calon bupati atau bisa kalau misalnya negosiasi antar partai diminta jadi wakil bupati, apakah Bapak juga bersedia? Ya kita realistis Pak, semua orang pengennya kalau yang nyalon dalam kontestasi politik pilkada pengennya kalau bisa bupati. Tapi saya realistis nanti melihat peta kebersamaan. Saya sudah matur tadi, Purworejo 20 tahun perlu menyingkronkan, bukan sama sinkron, kita harus menyingkronkan dengan banyak elemen, termasuk elemen di pemerintah pusat. Kalau itu kehendaknya ke sana ya harus nomor 2 untuk rakyat. Atau kalau Pak Prabowo kan Diko demi rakyat apapun bisa. Kalau bukan niatnya bukan ego sendiri. Ya, baik. Nah, menurut Pak Luhur, siapa sebenarnya calon-calon yang sudah muncul dan potensial untuk menjadi bupati atau wakil bupati di Purworejo saat ini? Ya mohon maaf, izin Bapak bukan sombong kalau bicara ditanya, karena saya juga ikut maju ya. Salah satu yang potensial saya, entah itu bupati atau wakil bupati. Yang lain ada banyak Pak putra Purworejo yang mumpuni, baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Tapi saya berharap karena kondisi seperti ini, biar yang mimpin di Purworejo itu biar siapapun itu orang dari lokal Purworejo aja, nggak usah merantau, biar merantau. Saya sudah mengalami dulu waktu mau jadi dewan 3,5 tahun itu masih ragu-ragu masuk, baru masuk aja nggak ngerti apa-apa kan gitu. Ya harapannya orang dari lokal daerah. Ada Pak Frans Suharmaji, itu dari Ketua DPC PKB. Dia mantan Direktur Bank Kapas 69 yang dia dulu omsetnya sebelum waktu dia masuk 0,3% dari omset terakhir waktu dia keluar, triliunan. Dia juga paham ekonomi. Ada Ibu Yulia Astuti, Ketua DPD Golkar. Mungkin sebagian orang agak gimana ya pendapatnya tentang kepemimpinan. Tapi kepemimpinan itu hanya satu parameter, faktor-faktor yang lain untuk membuat kondusivitas, membuat adem ayem itu juga kontribusi. Tidak harus ya semua, kalau bisa sih lengkap. Selain punya integritas juga punya kecerdasan, cepat mengambil keputusan politik, keputusan pemerintahan. Tapi kan tidak hanya itu saja faktor yang mendukung. Kalau di-compare keunggulan kompetitif, saya kira kayaknya masuk gitu Pak.
Ya ada banyak, ada 5 atau 6 Pak sini Pak yang sudah muncul. Ada Mas Dion, Ketua DPRD, sekarang DPD Perjuangan, dia juga cerdas masuk. Itu kan orang yang tidak hanya cerdas saja, banyak faktor yang lain. Ada Mas Keli Ardani, itu kebetulan dia juga istrinya itu sepupu saya. Ini bukan karena saudara, tapi dia termasuk orang yang mumpuni di Golkar. Kalau bilang yang mumpuni ya salah satunya dia. Mungkin salah satu yang pertama menurut saya. Ada lagi Mas Imam Teguh, anggota DPR Provinsi. Ada lagi Pak Yopi itu warnanya Bu SBY. Dari birokrasi juga ada, saya kira ada Pak Sekda itu, Pak Sekda, ada ya Pak, sekarang ada mantan Sekda, ada mungkin mantan camat yang udah pindah hampir 6 kali dan dia integritasnya mungkin kurang, tapi integritasnya cukup lah. Ya, baik. Nah, seandainya Bapak terpilih baik sebagai bupati atau wakil bupati, program apa saja yang Bapak akan prioritaskan? Yang pertama Pak, kalau saya terpilih, tentunya kembali kepada tujuan awal, yaitu ingin menambah, saya sudah matur 20 tahun tadi agak tinggal, bukan berarti nggak bagus, sudah bagus, cuma agak tinggal. Untuk mempercepat itu, ketinggal bukan karena pemimpinnya bodoh Pak, atau kurang, tapi karena memang situasinya yang membuat Purworejo ini tinggal, karena untuk itu perlu banyak hal untuk bisa mengejar ketinggalan ini kemajuan. Jadi tugasnya ya mesejahterakan rakyat, itu menambah penghasilan rakyat atau mengurangi pengeluaran rakyat, dan itu perlu uang. Purworejo cuma 200, nggak ada 300 miliar, itu pun separuh lebih, 7% dari RSUD belum, nggak ada uang. Jadi harus bagaimana komunikasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan sebagainya, terutama swasta, untuk bisa uang datang ke sini untuk bisa menambah tadi penghasilan rakyat dan mengurangi pengeluaran rakyat. Satu contoh aja Pak, di Projo, di desa saya Pak, yang sana di pinggiran Perusahaan Wonosobo Kebumen, itu kalau ada kematian Pak, yang gotong orang tua-tua semua Pak, anak mudanya nggak ada, pada pergi semua. Itu sosial. Jadi efek sosial juga ada kalau nanti ada itu kan harus membuka lapangan kerja dan sebagainya utamanya, sehingga orang ada di sini, sehingga nambah penghasilan, orang nggak kemana-mana dan sebagainya. Tapi paling penting selain itu juga pendidikan dan kesehatan Pak, karena pendidikan ini untuk bisa maju Pak, untuk bisa diajak ngomong maju itu juga harus pendidikannya dulu Pak. Jadi pendidikan penting, bagaimana pendidikan bukan murah saya bilang Pak ya, tapi pendidikan yang bagus yang dibiayai oleh pemerintahan gitu. Yang kalau murah malah nggak bagus nanti hasilnya Pak. Yang kedua kesehatan Pak. Saya kemarin antri BPJS Pak. Ya saya bisa aja telepon Pak Direktur Rumah Sakit yang cepat kayak biasanya. Kan nyoba itu daftar BPJS-nya aja jam antri Pak, jam orang-orang ada jam 5 Pak ngambil kartu untuk BPJS. Nanti udah daftar BPJS, pas daftaran di situ, wah kuotanya udah habis, besok lagi lah. Ini kalau itu harus ada meneruskan yang sudah dibangun oleh Pak Agus Bastian Buyut ini, bagaimana ada penyebaran untuk ada rumah sakit dibangun tipe D, sehingga rujukannya ke situ, di Bruno, di paling enggak di kawasan itu dibikin rumah sakit. Terus pasar ini yang sudah dibangun oleh Pak Agus Bastian dan ini bagus-bagus sudah. Masih ada 31 pasar yang melihatinkan di Purworejo. Regangnya pasar kan ekonomi di situ. Ya, ini yang perlu penggerakkan untuk penggerakkan ekonomi, gitu Pak. Ya, gimana inovasi kita supaya pasar di Purworejo ini juga rame Pak. Kalau ada dibangun tidak rame, percuma juga, bagaimana menarik ke situ dengan sistem yang saya pernah ke Swedia kebetulan saya waktu jadi ketua DPRD Pak, setiap tahun kunkernya ke luar negeri Pak, sama Agus Bastian waktu itu. Saya nguruskan izinnya ke Pak Ganjar sama Pak Cahyo. Waktu itu saya menghadap dia Mendagri itu ditanya lah, ngomong nang daerah, wes gini aja Pak, nih ngomong, kamu tahu aturan, saya tahu aturan sekarang boleh apa tidak, lo nggak boleh bilang, boleh bilang. Akhirnya boleh Pak, habis itu keterusan Pak tiap tahun.
kami pernah ke Swedia itu ada sistem pertanian Pak, digitalisasi. Nah, itu kalau bisa di Projo buat berproyek. Jadi nggak bakal orang di Projo itu nanti jual bawang murah, jual lombok murah, karena dari PPL di bawah udah terdata. Oh yang mau nanam lombok sekian, jadi oh udah sekian hektar, pangsa pasar udah ini Pak syarat tanam yang lain semangka itu akan terkonfirmasi. Jadi tahun ini mau panen apa sudah tahu kalau itu tersistem. Jadi kasih tahu juga PPL-nya tapi PPL-nya juga harus cerdas, tahu peta wilayah jumlahnya berapa, cocok untuk apa, petaninya berapa, petani report, tapi kan petani sulit Pak untuk digital. Ya kelompok taninya pakai Android dan sebagainya untuk ke sistem, ada kelompok tani diberdayakan taninya. Itu nanti akan tahu orang Purworejo itu nanamnya apa saja tahu. Jadi kalau kelebihan nanam bengkoang jangan banyak-banyak, kamu nanamnya ini kan gitu yang cocok. Jadi pangsa pasar nanti akan terkendali Pak, nggak kelebihan pasok, nggak kekurangan pasok. Jadi pakai itu Pak digital. Baik. Terakhir Pak Luhur, pemilihan elektoral saat ini, tadi Pak Luhur juga sampaikan bahwa sudah mulai tidak gratis lagi, jadi membutuhkan biaya yang mungkin tidak sedikit. Nah, apa yang Pak Luhur akan katakan kepada masyarakat supaya yang penting memilih pemimpin yang bisa tadi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Purworejo. Sebenarnya ini bukan kehendak atau kewajiban kandidat saja, tapi semua elemen Pak. Jadi sementara ini kita hanya mengandalkan KPU dan Bawaslu untuk bagaimana menciptakan pemimpin yang satu bermartabat itu banyak kalau diterjemahkan melalui integritas sampai hal-hal lain yang terkait kemampuan-kemampuan. Jadi harapannya masyarakat ini bisa diandalkan betul, bisa cerdas betul di dalam memilih pemimpin. Dan ini harus dibuka luas artinya informasi kepada publik terhadap kandidat-kandidat yang ada, track record-nya, hal-hal pengalaman yang sudah dilakukan dalam pekerjaan, hasil-hasil apa, terus utamanya integritas Pak. Yang kedua, hal-hal yang karya nyata sudah dilakukan dan paling enggak impiannya apa, dreamnya apa di masing-masing pemimpin ini tersosialisasi betul kepada masyarakat, kepada para pemilih. Sehingga itu harus dipaksa Pak. Kalau kita nggak paksa begitu nggak bisa. Jangan money politik, jangan ini nggak bisa Pak. Kita yang harus maksa kondisi yang ada saat ini karena demokrasi Pancasila yang ada ini. Tapi proses elektoralnya seperti ini. Jadi harus informasi betul, info-info tentang kandidat itu kepada masyarakat. Seluas-luasnya sebanyak-banyak dari kandidat itu, yang jelek yang bagusnya gitu Pak. Semua. Sehingga masyarakat akan terkurangi potensi untuk memilih pemimpin yang salah. Namun demikian, ya kita siapapun yang menjadi kandidat, harapannya selain maksimal dengan sosialisasi menyampaikan tentang impiannya untuk Purworejo ini juga harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Harus ada bahasa, walaupun nggak dipakai, cadangan tetap harus dilaksanakan karena faktanya negara kita kemarin pemilihan seperti itu ya kita harus siap. Namanya petarung itu harus siap dalam kondisi apapun, gitu Pak. Luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Haji Luhur Pambudi Mulyono STMM, anggota DPRD Kabupaten Purworejo, yang sudah meniatkan diri untuk mencalonkan bupati atau wakil bupati. Mudah-mudahan lancar, berhasil, dan bermanfaat untuk masyarakat sebanyak-banyaknya di Purworejo. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purworejo, Mulyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.